Kita lanjutkan kembali dialognya. Saya mau menuju ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, ini ada informasi di mana Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher menyampaikan bahwa rencana strategis negaranya untuk memperkenalkan model baru pengelolaan Selat Hormuz tanpa keterlibatan dari Amerika Serikat di sana. Seperti apa kira-kira rancangannya dan bagaimana Iran melihat hal ini? Ya, ini yang sering saya sampaikan. Hasil dari perang ini adalah pergeseran tata dunia global yang ditandai dengan pengendalian Selat Hormuz sebagai 25% jalur perdagangan energi, ya. Tidak hanya energi tapi ada pupuk dan juga helium yang itu merupakan komoditas penting di dalam perekonomian perindustrian hari ini. Jadi Iran berhasil memenangkan perang ini dengan mengendalikan Selat Hormuz. Ada tata pengelolaan yang ini sudah disampaikan kepada Oman dalam safari diplomatik yang dilakukan oleh Arakci minggu lalu. Ya. Bahwasanya di dalam pengelolaan ini yang pertama ada hal yang menarik yang sebenarnya ini merupakan upaya Iran untuk mengurangi kekuatan unipolaritas Amerika Serikat, yaitu dengan mengurangi cadangan devisa dolar. Cadangan devisa dolar itu saat ini masih tinggi ya, karena transaksi energi dunia yang merupakan transaksi terbesar itu masih menggunakan dolar. Nah, di dalam tata kelola Selat Hormuz, Iran tidak menggunakan dolar sebagai mata uang utama, meskipun dolar ditaruh di nomor 4. Jadi yang pertama penggunaan yuan, yang kedua penggunaan real Iran, dan yang ketiga itu dengan euro, dan yang keempat dengan dolar. Artinya dolar tidak menjadi alat prioritas pembayaran, bahkan yuan dan real Iran menjadi hal yang utama. Artinya apa? Ketika penggunaan dolar ini menurun sebagai transaksi energi dunia, nah, inilah bahwasanya sebuah negara itu kan sangat kuat karena ekonominya yang kuat. Nah, ini akan mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat karena penggunaan dolar yang menurun, sedangkan penggunaan yuan itu meningkat sebagai mata uang global. Dan akhirnya tata dunia yang multipolar ini akan terjadi. Artinya apa? Amerika harus berpikir berulang kali untuk menyerang Iran karena mereka akan rugi secara ekonomi. Dan terbukti hasil dari perang ini adalah pengendalian Selat Hormuz oleh Iran. Yang kedua, tidak hanya soal itu. Yang kedua adalah soal bagaimana Iran mempermalukan Amerika Serikat melalui pidato dari wali fakih, ya, pemimpin spiritual Iran itu disebut sebagai wali fakih, yaitu kepemimpinan dari sebuah sistem velayati fakih. Nah, ini yang tidak dipahami. Banyak sekarang perang media atau perang opini dilancarkan oleh media-media barat yang berafiliasi dengan pemerintahan Amerika Serikat, yang mengatakan terjadi friksi internal. Saya kira itu hanyalah perang opini. Sehingga bagaimana suatu negara itu kan akan mengalami kehancuran jika terjadi perpecahan antara militer, antara pemerintahan, dan juga dalam hal ini adalah pemimpin spiritual. Nah, ketika kita cross check dengan kenyataan di Iran, itu tidak ada, malah ada gerakan untuk membela Iran, kedaulatan Iran yang didukung oleh 30 juta lebih yang disebut dengan Haroka Janfado dalam bahasa Persia, adalah gerakan untuk mempertahankan tanah air. Nah, sehingga dalam hal ini tata kelola Selat Hormuz yang disampaikan langsung oleh pidato Mujtaba Humaini sebagai pemimpin spiritual ini menandakan bahwasanya terjadi kohesi sosial yang dipimpin oleh pemimpin spiritual Iran, bahwasanya Selat Hormuz kita kendalikan. Siapapun yang ingin melewati Selat Hormuz harus mengikuti protokol Iran. Nah, salah satu protokol lainnya adalah bagaimana ada biaya tol yang merupakan ganti rugi daripada pengawalan Iran untuk mengamankan jalur kapal yang melewati Selat Hormuz. Ini sesuatu yang sangat logis karena di Selat Hormuz itu kan sudah ada ranjau dan juga ada ancaman. Artinya apa? Saya kira Iran sudah menghitung semuanya. Ketika perang ini berakhir dan Hormuz dikendalikan oleh Iran, ini lebih baik daripada perang ini tidak berakhir, pembayaran asuransi masih meningkat, dan harga energi akan selalu meningkat hingga 200 US dollar per barel. Artinya apa? Ini resiko yang sangat besar. Tetapi ketika perang ini berakhir dengan tata kelola Hormuz oleh Iran dan bekerja sama dengan Oman, ya. Jadi kunjungan kemarin itu adalah untuk membicarakan tata kelola Hormuz ini, dan Oman sepakat ini akan menurunkan harga minyak
ke level di bawah 90 US dollar per barel, dan artinya apa? Ada saving money yang bisa diperoleh oleh negara-negara yang kapalnya ingin melintas untuk dibayarkan kepada Iran daripada membeli minyak dengan harga sekarang misalnya 120 US dollar per barel di harga minyak internasional. Di pasar gelap itu sudah mencapai 200 US dollar lebih, dan padahal masih banyak cadangan-cadangan di tengah laut. 1 bulan ke depan, jika perang ini masih berlanjut dengan blokade Amerika dan masih dibatasinya kapal-kapal yang melewati Hormuz, dunia akan jatuh ke resesi, krisis ekonomi dunia akan melanda, dan ini sangat mengkhawatirkan semua negara. Oleh karenanya semua negara berkepentingan agar perang ini diakhiri. Tapi yang menarik adalah bagaimana sikap Amerika Serikat yang sampai saat ini tidak mau maju dan tidak mau mundur. Karena memang Amerika Serikat sejatinya ingin mundur dari perang ini, tetapi tidak ingin dianggap kalah. Nah, ini yang menjadi tantangan Amerika saat ini. Baik, Pak Abdullah, saya mau ke Mbak Fauzia. Mbak Fauzia, kalau tadi sudah ada pola dan mekanisme baru yang diajukan Iran terkait pengelolaan Selat Hormuz tanpa melibatkan Amerika Serikat, kita berbicara mengenai yang satu lagi, poin mengenai nuklir atau pengayaan uranium. Apakah Iran juga sudah menyiapkan pola dan mekanisme yang akan ditawarkan dalam poin negosiasinya dalam 14 poin tersebut? Jadi dari 14 poin yang ditawarkan oleh Iran, ini ada sekitar 3 poin yang berkaitan langsung tentang nuklir. Yang pertama adalah tentang pengawasannya, yang sebelumnya ini dibicarakan dalam konteks IAEA atau lembaga nuklir atom internasional. Ini yang sebelumnya ini tentu saja dianggap IAEA ini berpihak terhadap Amerika Serikat. Dalam konteks ini adalah Iran menawarkan konteks uranium ini nantinya akan pengawasan tidak hanya oleh IAEA tapi juga beberapa negara, misalnya Rusia, Amerika Serikat, juga Pakistan misalnya, seperti itu. Jadi beberapa negara ini memang belum definit, tetapi intinya adalah Iran ingin pengawasannya tidak hanya di bawah satu negara atau satu badan saja. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua tentu saja permintaan Amerika Serikat untuk mendismantle atau menutup sama sekali bagaimana mekanisme ataupun kemampuan pengayaan uranium Iran, baik dari konteks pengayaan nuklirnya dan lain sebagainya, ini tentu saja Iran tidak menginginkan hal tersebut. Jadi dalam konteks penghentian kemampuan terhadap mesin-mesin, infrastruktur, ini Iran melakukan tidak menerima hal tersebut. Menolak. Jadi mendasarkan kemampuannya tersebut dalam peraturan terkait dengan Non-Proliferation Treaty yang memang melindungi hal tersebut. Nah, memang akhirnya ketika kita bicara tentang apa mekanismenya, ada beberapa mekanisme, opsi-opsi mekanisme yang saat ini dijajaki oleh Iran. Yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, bahwa apakah hal tersebut didilusi, jadi kemampuan yang saat ini pengayaannya itu sekitar grade-nya 60%, diturunkan ke angka sekitar 3,5%. Itu yang pertama, dari sekitar sekitar 118 ton yang dimiliki uranium yang memang dimiliki oleh Iran saat ini diturunkan ke grade-nya yang ke 3,5%, tapi tidak dikirimkan negara lain. Nah, yang kedua tentu saja ketika berkontak dengan Rusia ada opsi untuk menitipkan pada Rusia, dan ini sudah pernah terjadi, Mas Reza juga. Jadi sudah pernah terjadi di era 2015. Apakah itu juga yang menjadi pembicaraan Donald Trump dan Putin? Dan Putin, Putin pun menawarkan hal tersebut untuk dilakukan kembali. Namun Iran yang sepertinya tidak ingin hal tersebut dilakukan kembali, jadi memang lebih ingin untuk diturunkan grade-nya dibandingkan dititipkan kembali. Meskipun ada kemungkinan atau ada sudah terbuka begitu ya, Rusia sudah menyampaikan bahwa boleh dititipkan kembali karena sudah pernah ada kredensial sebelumnya. Yang ketiga adalah dalam konteks penghentian kemampuan tadi. Jadi ketika pun penghentian atau dismantling atau penghentian kemampuan infrastruktur dan lain sebagainya ini tidak bisa dilakukan secara permanen begitu, ada permintaan dari Amerika Serikat untuk menghentikannya setidaknya selama 15 tahun. Begitu, dan ini tiga hal yang saya rasa masuk ke dalam diskusi pada 14 poin tersebut. Oke, dengan adanya tawaran tersebut kita juga harapkan dunia internasional pasti menunggu-nunggu ya. Semoga approval juga segera terjadi sehingga walaupun ada 3 tahap nanti yang akan dijalankan bisa berjalan dengan mulus begitu ya. Terima kasih Mbak Fauzia dan terima kasih juga Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami pagi hari ini ya.